Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Risnawati Pulapa dalam video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai tentang ekosistem. Dan poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sistem interaksi antar komponen biotik dan abiotik, yang kedua aliran energi, yang ketiga siklus materi, dan yang keempat siklus biogeokimia. Untuk poin pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sistem interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Interaksi ini itu terjadi antara semua makhluk hidup dengan air, udara, dan sinar matahari. Dan di dalam interaksi antar biotik dan abiotik terdapat pola-pola interaksi di dalamnya. Yang pertama yaitu predasi. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa predator dengan mangsanya. Yang kedua netralisme. Netralisme adalah hubungan antar makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Dan yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, dalam simbiosis ini terbagi menjadi tiga: simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Selanjutnya poin yang kedua yaitu aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, yang dimana ini dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, dan ke konsumen tingkat tinggi, dan seterusnya. Dan poin ketiga yaitu siklus materi. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan tubuh manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain yang tersusun oleh materi. Fungsi dari siklus materi yaitu sebagai pengatur kestabilan kehidupan dalam ekosistem, sehingga kestabilan kehidupan dalam ekosistem dapat terjaga dan unsur-unsur kimia yang ada dalam ekosistem tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk proses kehidupan. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus antar unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya meliputi organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Dalam siklus biogeokimia terdapat daur biogeokimia. Daur ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Yang kedua, daur karbon, yang merupakan proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler yang bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Yang ketiga, daur nitrogen. Di alam nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Dan yang keempat, daur sulfur atau belerang. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Dan yang terakhir, daur fosfor. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai tentang ekosistem. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.